Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Untuk anak-anak kelas 4, sekarang materi yang bakal Ibu bahas itu adalah materi melanjutkan dari materi yang sudah kita pelajari di tempat les. Terakhir kalian sudah selesai sampai bab 2, kemudian juga ulangan tengah semesternya juga sudah dibahas. Jadi kalian akan masuk ke bab 3 ya. Nah, bukunya dikeluarkan yang ini ya. Sama kalian dikeluarkan buku matematikanya. Ada di buku My Bimbel yang di sampul jilid warna biru. Nah, kita sekarang bakal masuk ke bab 3 itu ya. Bab 3 itu materinya tentang ini. Tentang pengukuran sudut. Jadi ini untuk kelas 4 ya. Kelas 4 matematika. Pengukuran sudut. Ini materi kita yang akan dibahas saat ini ya. Pengukuran sudut ini nanti kita akan bahas di uji kompetensinya, tapi sebelumnya Ibu akan terangkan sedikit-sedikit tentang apa aja sih yang kalian harus tahu sebelum kita nanti mengerjakan soal ya. Kita masuk ke pengertiannya sudut dulu ya. Apa itu sudut? Pengertian sudut. Apa itu sudut? Sebentar ya. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua garis lurus. Antara dua garis lurus. Notasinya seperti ini. Sudut itu. Nah, tanda sudut ya. Pengertian sudut kayaknya lebih gampang sama Ibu dicontohkan untuk membuat sudut ya. Sudut itu bisa terbentuk apabila ada pertemuan antara dua garis lurus. Jadi ini misalnya Ibu bikin dua garis nih. Yang pertama garisnya bebas aja. Ibu juga ini sembarangan nih ngambil garisnya. Garis yang pertama. Ini garis yang kedua. Nah, pertemuan antara dua garis ini, nah ini bertemu. Dia akan membentuk yang dinamakan sebagai sudut. Nah, ini disebut sebagai sudut. Contoh yang lain, misalnya, nah, ini juga ada pertemuan antara dua garis. Ini yang kita sebut sebagai sudut. Kalau ada dua garis tapi tidak bertemu, ini tidak bisa dikatakan sebagai sudut. Misalnya seperti ini. Nah, ini tidak bertemu. Ini tidak bisa dikatakan sebagai sebuah sudut. Ya, seperti itu ya. Untuk pengertian sudut, Ibu rasa kalian semua cukup memahaminya. Jadi daerah sudutnya itu adalah ini, pertemuan antara dua garis ya. Nah, ada yang harus kalian tahu, apa aja sih yang ada di sudut ini? Ibu kasih nama ya. Ini misalnya A, B, dan C. Nah, untuk yang AB, dan BC ini kita sebut sebagai kaki sudut. Jadi ada kaki sudut, bagian-bagiannya
kaki sudut itu ini garis yang dua garis yang nanti akan bertemu itu disebut sebagai kaki sudut. Jadi terdiri dari AB dan BC. Kemudian terdapat titik sudut. Untuk titik sudutnya disebut sebagai B. Jadi B ini adalah titik pertemuan kaki sudutnya. Kaki sudut yang saling bertemu ini disebut sebagai titik sudut. Begitu. Kemudian ada yang disebut sebagai daerah sudut. Daerah sudut itu yaitu daerah ABC. Itu yang bisa kita tulis sebagai daerah ABC. Ini merupakan daerah sudut ya, daerah yang dibatasi oleh kaki-kaki sudut ini. Nah, ini disebut sebagai daerah sudut. Seperti itu ya. Sepertinya untuk yang pengertian sudut dan bagian-bagian dari sudut itu kalian sudah memahaminya. Kita akan lanjut ke satuan baku sudut. Satuan sudut itu kita biasa menyebutnya sebagai derajat. Jadi satuan sudut yang dimaksud ini adalah besarnya sudut yang terbentuk oleh dua garis gitu. Nah, itu satuannya adalah derajat. Seperti itu ya. Nah, misalnya ibu bikin nih garis nih ya, ibu kasih contoh ya. Ibu akan mulai mempergunakan ini busur derajat dan penggaris. Jadi kalian juga harus siapkan ini, dua alat ini, penggaris dan busur derajat. Ibu akan membuat sebuah garis. Jadi ibu akan buat sebuah garis. Kalian juga boleh ikuti. Kemudian, nah, mari kita mulai belajar. Ini dijadikan patokan kalian. Bisa dari sini, bisa dari ujung sini. Nah, yang kalian pergunakan, kalian perhatikan titik yang ada di tengah ini. Titik yang ada di tengah ini. Ya. Kalian himpitkan antara ujung pada garis dengan titik pusatnya. Nah, kalau kalian mulai, ini harus lurus. Nah, harus seperti ini. Kalau kalian mulai dari sebelah kiri ini, kalian bacanya dari 0 yang merah. Ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 sampai 180. Tergantung kalian ingin membuat sudut berapa. Misalnya ibu ingin membentuk sudut 40 derajat. Nah, ibu ingin membentuk sudut 40 derajat. Berarti ibu ambil dari sini. 10, 20, 30, 40. Nah, ini yang 40. 40. Nah, 40 itu sejajar sama 140. Ibu tandain di sini. Kalian juga lakukan hal yang sama. Nah, setelah ada tandanya, kalian baru tariklah garis dari ujung garis yang pertama dengan titik yang sudah kalian tandai. Nah, seperti ini. Jadilah ini merupakan sudut yang memiliki satuan 40 derajat. Jadi derajat ini merupakan satuan dari sudut. Ya. Nah, seperti itu. Ini 40 derajat. Bu, kalau misalnya saya ingin gambarnya ada di sebelah
sudutnya ada di sebelah sini bisa? Oke, bisa. Sekarang kita coba lagi ya. Ibu ambil garis lagi. Kemudian, nah tadi kan ibu ambil dari sebelah sini ya. Sekarang ibu coba ambil dari sebelah kiri. Tadi ibu ambil dari sebelah kanan. Sekarang ibu akan coba ambil dari sebelah kiri. Kita coba ya. Nah, ini seperti biasa tadi yang ibu bilang, harus tepat di sini, harus tepat di sini. Ya. Ujung garis harus tepat berimpit dengan titik pusat ini. Ya, seperti ini. Kalian pastikan juga ini tidak boleh begini. Misalkan kalian sudah ini betul tapi dianya miring, tidak boleh. Posisi yang garis yang di sebelah sini juga dia harus di posisi yang 0. Di sini posisi 0. Nah, harus seperti ini. Ya, jadi harus berimpit. Nah, sekarang ibu ingin membuat garis 60 derajat. Kalian tidak membaca dari yang berwarna merah. Nah, kita bacanya pokoknya harus dari 0. Ini yang 0-nya. Berarti yang di sebelah, kalau kita ambil dari sebelah kanan, ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tadi ibu pengen buat yang 60 ya. Kita tarik garisnya. Kemudian kita tandai oleh titik, lalu kita ambil garis, tarik garis. Nah, seperti ini. Maka ini merupakan sudut yang bernilai 60 derajat. Seperti itu. Mudah-mudahan kalian cukup memahami dengan penjelasan yang ini ya. Lalu selanjutnya, bagaimanakah caranya untuk menentukan besar sudut? Bagaimana cara menentukan besar sudut? Bagaimana cara menentukan besar sudut? Misalnya ibu bikin sudut sembarang ya, ibu bikin sudut sembarang saja. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya ketika kalian ditanya bagaimana menentukan besar sudut ini, ibu perbesar sedikit. Ya. Nah, bagaimana menentukan besar sudut ini? Kalian posisikan tadi seperti yang ibu bilang. Selalu titik pusatnya kalian perhatikan ya, harus berhimpit di sini. Kalian akan menentukan berapa besarnya sudut yang ibu buat ini. Nah, caranya kalian simpan si sudut titik pusat ini tepat di titik sudut. Tadi titik sudut itu adalah pertemuan antara dua kaki sudut kan. Nah, ini jadi ini adalah titik sudutnya. Kalian pertemukan ini. Pertemukan pusat yang ada di busur derajat kalian dengan titik sudut. Kalian menyimpan, ketika kalian simpan, kalian tidak boleh menyimpan seperti ini, tidak boleh ya. Jadi ini harus seperti ini. Kemudian perhatikan posisi selanjutnya ini harus ada di 0, di 0 atau 180. Ini tidak di 0. Kalau kalian seperti ini nanti kalian menjawabnya salah. Ini harus tepat di posisi 0. Ya, jadi geser lagi. Nah, ini sudah benar, terlihat. Tidak boleh kurang sedikit atau lebih sedikit, tidak boleh. Tapi dia harus tepat di angka 0. Nah, ini sudah tepat. Seperti ini ya.
Nah, karena ibu tadi membuat garisnya sembarang, ini tidak benar-benar tepat di angka 40 ya. Cara menghitungnya, kalian tetap harus menghitung dari yang dimulai dari 0. Kalian tidak boleh menghitung dari, oh ini 180, oh ini berarti 140 misalnya. 140 kurang, ini adalah 138 misalnya. Nah, kalau kalian menjawabnya dari ruas yang sebelah sini, itu salah. Kalian mulai dari yang ruasnya dimulai dari angka 0. Nah, berarti ini kan 0, 10, 20, 30, 40. Nah, ini lihat ada lebihnya berapa? 40 lebih berapa mili nih? 40, 41, 42. Nah, kalau kita hitung ini ada 42 derajat. Jadi, sudut ini adalah sudut yang bernilai 42 derajat. Seperti itu, ya. Ibu akan buat satu lagi. Kalian juga boleh mempraktekannya di rumah. Ibu akan bikin sudut yang lebih besar. Berapakah besar sudut ini? Ya, jangan lupa tetap perhatikan pakai sudut pusatnya. Itu ya. Nah, ini tadi di titik pusat jangan lupa. Kemudian kita pasang pas di titik pertemuan sudutnya, di titik sudutnya. Seperti ini. Jangan lupa kalian juga perhatikan di sebelah sini. Kalian perhatikan dia harus pas, garisnya berimpit. Kalian tidak boleh begini, tapi harus tepat. Nah, seperti ini tepat. Titik sudutnya juga kalian perhatikan harus tepat. Nah, kalau sudah tepat, kita lihat ini. Selalu mulai dari 0 yang sini kan. Kita kan mulainya dari sini ya. Bukan mulai dari sini. Jadi kalian fokusnya 0 yang dari sebelah sini. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan sampai di 150. 150-nya koma. 150 lebih ke angka 150-nya belum 150. Belum 155, ini setengahnya. Ini adalah 154. Jadi ini kan ini sudah 150. Ini sudah 150 nih ya. Ini sudah 150. Nah, ini di sini sudah setengahnya, tapi 155 nih berarti kalau sudah hampir ke 100. Nah, ini dibagi dua nih titik ini. Tapi tidak persis di 155. Ini 154. Jadi sudut ini adalah sudut yang besarnya 154 derajat. Itu adalah cara untuk menentukan besar sebuah sudut. Kemudian selanjutnya kita akan ke hal yang lain tentang sudut, bahwa materi selanjutnya maksudnya tentang sudut itu bagaimana cara menentukan besar sudut terkecil antara dua jarum jam. Nah, untuk yang ini Ibu akan mencoba membuat
sebuah lingkaran. Kita buat jam. Kita akan buat jam. Ibu bakal beri tanda dulu. Ini tandanya di sini. Ya. Kelihatan nggak ya sama kalian? Ibu tebelin. Ya, apa ya, kelihatannya sedikit ya. Bikin deh satu lagi yang lebih kecilnya. Ups. Cukup. Akan tandai kan dari sini jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. 12, 1, 2, 3. Berarti di sini ada sekitar ada 3 angka kan di sini ya. Jam 1, jam 2, jam 3, atau di sini dari jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Jadi ini harus dibagi menjadi 1, 2, 3 bagian. 3 bagian. Nah, ini 0 sampai ini membentuk 90 derajat. Jika kita akan membagi ini menjadi 3 bagian, ya. Jadi kan ini Ibu tadi fokusnya di sini jam 12, di sini jam 3. Seperti kita tahu ya. Di sini jam 12, di sini jam 3, di sini jam 1, di sini jam 2. Nah, Ibu kenapa membagi ini? Harus membagi ini sama sudutnya sama, sebab ini memang bisa dihitung mempergunakan busur ya. Nah, di sini ada 90 derajat. Dari 0 sampai 90 derajat itu membentuk garis siku-siku. Nah, si 90 derajat ini akan dibagi menjadi 3 bagian sehingga nanti didapat jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. 90 dibagi 3 itu adalah 30. Jadi Ibu ambil per 30 ya. 30 nih 0 sampai 30, 30 ke 60, 60 ke 90 gitu. Ini juga sama, di sini juga sama. 30, 60. Nah, pun sebaliknya. Begini juga sama. Jadi kita juga bisa mempergunakan ini bolak-balik ya anak-anak ya. Ini kita tandain juga 30, 60, 90, 120, 150. Sehingga kita bisa menulis dengan tepat. Nih, kita simpan ya.
jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, 7, 8, 9, 10, 11. Seperti itu. Kita tandain lagi. Tandain ya. Nah, seperti ini ya. Sudah didapat. Nah, misalnya Ibu ingin kalian mencari ini tuh jam berapa? Misalnya Ibu ingin jam 8. Jam 8. Nah, selanjutnya kita akan menentukan besar sudut terkecil antara dua jarum jam. Misalnya nih, Ibu bertanya sama kalian, ini jarum jam yang terbentuk pada angka jam 8 tepat itu membentuk sudut berapa derajat. Nah, untuk mengerjakan ini kita tidak perlu menggunakan busur derajat, karena kita bisa mengetahui hal tersebut dengan menggunakan rumus. Nah, sebuah lingkaran itu memiliki sudut 360 derajat. Sudutnya 360 derajat. Dan kita juga tahu bahwa dalam satu lingkaran penuh atau dalam satu lingkaran jam itu terbagi menjadi 12 bagian. 12 bagian ada 12 angka dari jam 1 ke jam 12. Jadi ada 12 bagian. Maka kita bisa membagi besar sudut setiap jam itu menjadi 360 derajat dibagi 12. Jadi bagi 12 bagian. Sehingga setiap satu jamnya itu akan membentuk, dia akan membentuk 30 derajat ya. Jadi pada setiap satu jamnya diperoleh besar sudut sebesar 30 derajat. Seperti itu ya. Jadi kita bisa mengerjakan soal ini, menentukan besar sudut terkecil antar jarum jam. Kalau misalnya ini ada di jam 8 tepat, berarti kalian tinggal menghitung ada berapa kali ya. Misalnya dari jam 8 ke jam 12, berarti dari jam 8 ke jam 9 itu 30 derajat. Dari jam ini juga 30 derajat, dari angka 9 ke angka 10, angka 10 ke angka 11 juga 30 derajat, dari angka 11 ke angka 12 pun 30 derajat. Ada 1, 2, 3, 4 ya, sehingga kita bisa mencari besar sudut yang terbentuk pada pukul 8.00 itu adalah 4 dikalikan dengan 30 derajat. 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah 120 derajat. Gitu ya. Nah, semoga kalian memahaminya. Nah, juga ada yang harus kalian ketahui tentang besar sudut yang ada di dalam jumlah sudut dalam segitiga dan segi 4. Besar jumlah sudut
segitiga, dan segi 4. Misalnya ibu bikin segitiganya bebas ya, segitiga apa aja, mau siku-siku, mau sama kaki, mau sama sisi, mau sembarang gitu, itu bebas. Terus segi 4 juga, segi 4 tuh ada beberapa ya, mau persegi panjang, mau jajaran genjang, mau belah ketupat, mau trapesium, itu disebut sebagai segi 4. Nah, besar jumlah sudut pada segitiga itu besar sudutnya semuanya bernilai 180 derajat. Berjumlah 180 derajat. Sedangkan segi 4, tadi segi 4 bukan hanya ini aja yang tadi ibu jelasin ya. Segitiga. Nah, yang ibu jelasin tadi bisa belah ketupat, layang-layang, jejer genjang, persegi, trapesium, jejer genjang itu memiliki jumlah sudut sebesar 360 derajat. Nah, itu aja yang perlu kalian ketahui ya. Nah, nanti kita masuk ke latihan soal. Karena materi untuk yang tentang pengukuran sudut ini sudah selesai ibu terangin.